Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di dalam bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di dalam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan akan dibahas pada sumber daya hutan. Sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dapat dijumpa di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 400 jenis kayu. 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu adalah sebagai berikut: kayu krewing, meranti, agaklis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kayu ramasala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, lalu seharusnya hutan kita mencapai 300 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.
3. Mencegah terjadinya erosi dan keiksisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengiklis tanah-tanah yang subur. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari prodi yang dihasilkannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.